Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai hakikat manajemen strategik. Berikut ini merupakan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Daona dengan NIM 7101419063. Yang kedua, Quina Valmai Pilberta dengan NIM 7101419186. Dan yang ketiga ada Maya Diantari Mulyono dengan NIM 7101419335. Yang pertama, kami akan membahas mengenai definisi manajemen strategis. Sebelumnya, apa sih manajemen strategis itu? Manajemen strategis dapat didefinisikan sebagai seni dan ilmu merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang memungkinkan sebuah organisasi untuk mencapai tujuannya. Definisi yang lain dari manajemen strategis adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut. Dari definisi-definisi di atas, dapat diambil beberapa unsur manajemen strategis, yaitu adanya sebuah keputusan, manajemen puncak, lingkungan organisasi, hierarki organisasi, dan tujuan organisasi. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen strategis. Menurut Suwandianto pada tahun 2010, terdapat 4 tujuan manajemen strategi, yaitu yang pertama, memberikan arah pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Dalam hal ini, manajer strategi harus mampu menunjukkan kepada semua pihak kemana arah tujuan organisasi atau perusahaan, karena arah yang jelas akan dapat dijadikan landasan untuk pengendalian dan mengevaluasi keberhasilan. Yang kedua, membantu memikirkan kepentingan berbagai pihak. Organisasi atau perusahaan harus mempertemukan kebutuhan berbagai pihak seperti pemasok, karyawan, pemegang saham, pihak perbankan, dan masyarakat luas lainnya yang memegang peranan terhadap sukses atau gagalnya perusahaan. Yang ketiga, mengantisipasi setiap perubahan kembali secara merata. Manajemen strategi memungkinkan eksekutif puncak untuk mengantisipasi perubahan dan menyiapkan pedoman dan pengendalian, sehingga dapat memperluas kerangka berpikir mereka secara perspektif dan memahami kontribusi yang baik untuk hari ini dan hari esok. Yang keempat, berhubungan dengan efisiensi dan efektivitas. Tanggung jawab seorang manajer bukan hanya mengkonsentrasikan terhadap kemampuan atas kepentingan efisiensi saja, akan tetapi hendaknya juga mempunyai perhatian yang serius agar bekerja keras melakukan sesuatu secara lebih baik dan efektif. Komponen manajemen strategis. Manajemen strategis dibagi atas 2 kegiatan yang saling berkaitan, yaitu perencanaan strategis dan pelaksanaan strategis. Perencanaan strategis berhubungan dengan visi dan misi organisasi, proyeksi, pedoman, dan taktik-taktik yang menunjang dalam pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua dari manajemen strategis adalah pelaksanaan strategis. Pada pelaksanaan strategis ini muncul kendala-kendala seperti ketidaksesuaian antara rencana dengan realita. Hal tersebut mungkin bukan disebabkan oleh buruknya proses perencanaan, akan tetapi terkadang ada hal-hal yang di luar kendali. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi manajemen strategis. Dalam hal ini terdapat 5 faktor, yaitu tipe dan struktur organisasi, gaya kepemimpinan, kompleksitas lingkungan eksternal, kompleksitas proses produksi, dan hakikat permasalahan yang dihadapi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, tipe dan struktur organisasi.
Pemilihan tipe dan struktur organisasi akan berdampak pada kinerja dan pencapaian tujuan sebuah organisasi. Karena tipe dan struktur organisasi tidak hanya sebagai sebuah identitas formal organisasi. Ia harus bisa menjelaskan pola interaksi dan perilaku organisasi tersebut. Dengan demikian, tipe dan struktur akan menentukan proses manajemen organisasi tersebut. Yang kedua, gaya kepemimpinan. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa manajemen strategi sangat dipengaruhi oleh pimpinan puncak. Oleh karena itu, tipe kepemimpinan dan gaya manajerial seorang pimpinan akan memengaruhi format manajemen strategis yang akan dijalankan. Sebagai contoh, pemimpin yang otoriter tidak akan memberikan peluang pada bawahan untuk berkembang dan maju, karena semua strategi dan keputusan ada di tangannya. Bawahan hanya sebagai pelaksana. Semua tipe kepemimpinan pada hakikatnya hanya akan cocok pada satu situasi tertentu sesuai situasi ruang dan waktunya. Untuk itu, dalam mengimplementasikan tipe kepemimpinan itu harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi saat itu. Yang ketiga yaitu kompleksitas lingkungan eksternal. Tantangan terbesar sebuah organisasi adalah menghadapi lingkungan yang selalu berubah dan tidak terduga atau tidak dapat diduga sebelumnya, seperti kondisi politik nasional, ekonomi nasional, maupun global yang terjadi saat ini. Hal ini menuntut seorang pemimpin harus mampu membaca situasi tersebut agar dapat menyesuaikan dengan lingkungan. Dengan situasi yang seperti itu, pemimpin harus menerapkan manajemen yang fleksibel sesuai dengan perubahan dan tentu saja didukung dengan fondasi yang cukup kuat. Alasannya adalah manajemen yang terlalu fleksibel dan sering berubah-ubah tanpa ditopang oleh fondasi yang kuat, maka akan membuat organisasi tersebut selalu dalam keadaan instabilitas. Yang keempat, kompleksitas proses produksi. Dalam organisasi bisnis, untuk perusahaan yang masih dalam kategori kecil atau sederhana sampai dengan menengah, maka langkah yang akan diambil adalah memanfaatkan tenaga manusia dalam jumlah yang sedikit. Akan tetapi, untuk perusahaan yang digolongkan dalam kategori atas dengan kompleksitas yang tinggi, maka langkah yang diambil bisa saja akan menerapkan teknologi tinggi dan canggih, serta semuanya dijalankan dengan komputerisasi sehingga tenaga manusia akan sedikit tergeser. Sedangkan pada organisasi publik, dalam hal ini organisasi pemerintahan daerah, kompleksitas jenis pelayanan akan membuat pemerintah menerapkan manajemen yang berbeda karakteristiknya, yaitu karakter organisasi pelayanan jasa. Walaupun jenis pelayanan sangat kompleks, akan tetapi pemerintah harus memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Yang kelima yaitu hakikat permasalahan yang dihadapi. Manajemen puncak sebagai bagian yang paling berpengaruh dalam manajemen strategis harus mampu mengidentifikasi sekaligus memecahkan masalah yang dihadapi. Pemecahan masalah tersebut harus menyentuh sebab, bukan hanya menangani akibat yang hanya jadi riak-riak kecil saja. Karena apabila solusi tersebut untuk mengatasi akibat, maka masalah tersebut akan kembali terulang. Permasalahan yang kompleks akan membutuhkan strategi yang rumit dan banyak diperlukan bahan pertimbangan yang matang. Terdapat 3 tahap dalam manajemen strategis. Yang pertama, formulasi strategi. Formulasi strategi mencakup pengembangan visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal organisasi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka panjang, menghasilkan strategi alternatif, dan memilih strategi tertentu yang akan digunakan seterusnya. Masalah formulasi strategi termasuk memutuskan apa yang harus dimasukkan oleh bisnis baru,
Bisnis apa yang harus ditinggalkan? Cara mengalokasikan sumber daya? Apakah akan memperluas operasi atau diversifikasi? Apakah akan memasuki pasar internasional? Apakah akan menggabungkan atau membentuk usaha patungan? Dan bagaimana untuk menghindari pengambil alihan yang bermusuhan? Yang kedua yaitu implementasi strategi. Implementasi strategi termasuk mengembangkan budaya strategi mendukung, menciptakan struktur organisasi yang efektif, mengalihkan upaya pemasaran, mempersiapkan anggaran, mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi, dan menghubungkan karyawan kompensasi terhadap kinerja organisasi. Implementasi strategi sering disebut tahap aksi, manajemen strategis. Implementasi strategi berarti memobilisasi karyawan dan manajer untuk menempatkan strategi dirumuskan ke dalam tindakan. Implementasi strategi yang berhasil bergantung pada kemampuan manajer untuk memotivasi karyawan, yang lebih merupakan seni daripada ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu evaluasi strategi. Strategi evaluasi adalah tahap akhir dalam manajemen strategis. 3 kegiatan evaluasi strategi mendasar adalah mengkaji faktor eksternal dan internal yang merupakan dasar untuk strategi saat ini, mengukur kinerja, dan mengambil tindakan korektif. Evaluasi ini digunakan agar manajer tahu kapan strategi tertentu tidak bekerja dengan baik dan perbaikan seperti apa yang perlu dilakukan agar lebih berjalan efektif. Kemudian selanjutnya, terdapat 5 tugas manajemen strategi. Yang pertama, mengembangkan visi strategi dan misi bisnis. Yang kedua, menentukan tujuan. Yang ketiga, memformulasikan strategi untuk mencapai tujuan. Yang keempat, mengidentifikasikan dan melaksanakan strategi. Dan yang kelima, mengevaluasi strategi. Kemudian berikutnya terdapat istilah-istilah kunci dalam manajemen strategi. Yang pertama ada keunggulan kompetitif. Ketika perusahaan dapat melakukan sesuatu yang perusahaan saingan tidak bisa melakukan, atau memiliki sesuatu perusahaan saingan keinginan, yang dapat mewakili keunggulan kompetitif atau perusahaan tersebut dianggap jauh lebih unggul dibanding perusahaan pesaing. Yang kedua, strategis. Strategis adalah individu yang paling bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan sebuah organisasi. Nah, strategi memiliki berbagai jabatan, seperti Chief Executive Officer, Presiden, Pemilik, Ketua Dewan Direksi, Direktur Eksekutif, Konselir, dan Pengusaha. Kemudian, istilah yang ketiga yaitu pernyataan visi dan misi. Mengembangkan pernyataan visi sering dianggap sebagai langkah pertama dalam perencanaan strategis, bahkan sebelum pengembangan pernyataan misi. Nah, pernyataan misi ini adalah pernyataan tujuan abadi yang membedakan suatu bisnis dari perusahaan sejenis lainnya. Pernyataan misi mengidentifikasi lingkup operasi perusahaan dalam istilah produk dan pasar. Istilah yang keempat yaitu peluang dan ancaman eksternal. Peluang dan ancaman eksternal mengacu pada tren ekonomi, sosial, budaya, demografis, lingkungan, politik, hukum, pemerintah, teknologi, dan persaingan, serta peristiwa yang secara signifikan dapat menguntungkan atau membahayakan organisasi di masa depan. Peluang dan ancaman sebagian besar di luar kendali organisasi. Istilah yang kelima yaitu kekuatan dan kelemahan internal. Kekuatan dan kelemahan internal ini biasanya muncul dalam manajemen, pemasaran keuangan atau akuntansi, produk atau operasi, penelitian dan pengembangan, dan sistem informasi manajemen kegiatan bisnis. Mengidentifikasi dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan organisasi adalah kegiatan strategi manajemen yang penting di mana organisasi berusaha mengejar strategi dengan memanfaatkan kekuatan internal dan menghilangkan kelemahan internal.
Istilah berikutnya yaitu tujuan jangka panjang. Tujuan ini merupakan tujuan perusahaan atau organisasi yang berusaha untuk mencapai misi dasar dalam jangka waktu lama atau lebih dari 1 tahun. Tujuan harus menantang, terukur, konsisten, wajar, dan jelas. Dalam perusahaan multidimensional, tujuan harus ditetapkan untuk keseluruhan perusahaan dan untuk setiap divisi. Istilah kata kunci dalam manajemen strategi berikutnya yaitu strategi. Strategi adalah tindakan potensial yang memerlukan keputusan manajemen atas dasar sejumlah besar sumber daya perusahaan. Selain itu, strategi mempengaruhi kemakmuran organisasi jangka panjang, biasanya untuk setidaknya 5 tahun, dan dengan demikian berorientasi masa depan. Strategi memiliki konsekuensi multifungsi atau multidimensional dan memerlukan pertimbangan dari kedua faktor eksternal dan internal yang dihadapi perusahaan. Istilah berikutnya yaitu tujuan tahapan. Istilah berikutnya yaitu tujuan tahunan. Tujuan tahunan adalah tonggak jangka pendek yang harus dicapai organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjang. Seperti tujuan jangka panjang, tujuan tahunan harus terukur, kuantitatif, menantang, realistis, konsisten, dan diprioritaskan. Istilah selanjutnya yaitu kebijakan. Kebijakan termasuk pedoman, aturan, dan prosedur yang ditetapkan untuk mendukung upaya mencapai tujuan yang dinyatakan. Kebijakan dapat ditetapkan pada tingkat korporat dan berlaku untuk seluruh organisasi di tingkat divisi dan berlaku untuk satu divisi, atau pada tingkat fungsional dan berlaku untuk kegiatan operasional tertentu atau departemen. Nah, kebijakan memungkinkan konsistensi dan koordinasi di dalam dan antar departemen organisasi. Kemudian selanjutnya yaitu model manajemen strategi. Manajemen strategi berawal dari mengidentifikasi visi organisasi yang sudah ada. Misi, tujuan, dan strategi adalah titik awal yang logis untuk manajemen strategi, karena situasi sekarang perusahaan dan kondisi dapat menghalangi strategi tertentu dan bahkan mungkin mendikte tindakan tertentu. Nah, setiap organisasi memiliki visi, misi, tujuan, dan strategi. Bahkan jika unsur-unsur ini tidak sadar dirancang, ditulis, atau dikomunikasikan. Manajemen strategi memiliki tahapan atau proses yang disusun dan terstruktur. Dapat beberapa manfaat manajemen strategi, diantaranya 1. Mengantisipasi peluang dan ancaman dari perubahan lingkungan pada masa mendatang. Yang kedua, gambaran pada anggota organisasi tentang arah dan tujuan organisasi pada masa mendatang. Dan yang ketiga, memonitor apa yang terjadi dalam organisasi, sehingga apabila organisasi tersebut menghadapi masalah, dapat segera diketahui akar permasalahannya, yang akan memudahkan dalam penyelesaian masalahnya. Kemudian berikutnya terdapat alasan perusahaan tidak melakukan perencanaan strategi. Yang pertama, kurangnya pengetahuan atau pengalaman dalam perencanaan strategis. Yang kedua, struktur imbalan miskin. Yang ketiga, membuang-buang waktu. Yang keempat, terlalu mahal biayanya. Yang kelima, kemalasan. Alasan selanjutnya yaitu konten dengan sukses. Yang dimaksud konten dengan sukses yaitu terutama jika sebuah perusahaan adalah sukses, individu mungkin rencanakan karena segala sesuatu yang baik karena mereka berdiri, tapi sukses hari ini tidak menjamin kesuksesan besok. Alasan selanjutnya yaitu takut kegagalan. Kemudian terlalu percaya diri. Sebagai manajer mengumpulkan pengalaman, mereka mungkin kurang bergantung pada perencanaan formal. Jarang bagaimanapun adalah sesuai ini. Menjadi terlalu percaya diri atau overestimating pengalaman dapat membawa kematian. Pemikiran jarang terbuang dan sering merupakan tanda profesionalisme. Alasan yang selanjutnya yaitu pengalaman buruk sebelumnya. Kemudian kepentingan pribadi.
Ketika seseorang telah mencapai status hak istimewa atau harga diri melalui secara efektif menggunakan sistem lama, dia seringkali melihat rencana baru sebagai ancaman. Alasan selanjutnya yaitu takut tidak diketahui. Orang mungkin tidak yakin kemampuan mereka untuk mempelajari keterampilan baru, bakat mereka dengan sistem baru, atau kemampuan mereka untuk mengambil peran baru. Alasan selanjutnya yaitu perbedaan sudut pendapat. Orang mungkin tulus percaya rencana itu salah. Mereka mungkin melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda. Atau mereka mungkin memiliki aspirasi untuk diri mereka sendiri atau organisasi yang berbeda dari rencana. Orang yang berbeda dalam pekerjaan yang berbeda memiliki persepsi yang berbeda dari suatu situasi. Alasan perusahaan tidak melakukan perencanaan strategis yang terakhir yaitu kecurigaan. Karyawan tidak boleh mempercayai manajemen. Perangkap manajemen strategik. Beberapa perangkap yang harus diperhatikan dan dihindari dalam perencanaan strategis adalah: yang pertama, menggunakan perencanaan strategis untuk mendapatkan kontrol atas keputusan dan sumber daya. Lalu yang kedua, melakukan perencanaan strategis hanya untuk memenuhi persyaratan akreditasi atau peraturan. Yang ketiga, terlalu tergesa-gesa bergerak dari misi pengembangan strategi perumusan. Lalu yang keempat, gagal mengkomunikasikan rencana kepada karyawan yang terus bekerja dalam gelap. Lalu yang kelima, manajer top membuat banyak keputusan intuitif yang bertentangan dengan rencana formal. Lalu yang keenam, manajer top tidak aktif mendukung perencanaan strategis proses. Lalu yang ketujuh, gagal untuk menggunakan rencana sebagai standar untuk mengukur kinerja. Yang kedelapan, mendelegasikan perencanaan untuk perencana daripada melibatkan semua manajer. 9. Gagal untuk melibatkan karyawan kunci dalam semua tahap perencanaan, serta gagal menciptakan iklim kolaboratif yang mendukung perubahan. Yang ke-10, melihat perencanaan sebagai sesuatu hal yang tidak perlu atau tidak penting. 11. Menjadi begitu asik dalam masalah ini yang tidak cukup atau tidak ada perencanaan yang dilakukan. Dan yang terakhir, bersikap formal dalam merencanakan bahwa fleksibilitas dan kreativitas yang menahan diri. Poin yang selanjutnya adalah panduan manajemen strategis yang efektif. Terdapat 17 pedoman agar proses perencanaan strategis menjadi lebih efektif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, harus menjadi proses orang yang lebih daripada proses kertas. Yang kedua, harus menjadi proses pembelajaran bagi semua manajer dan karyawan. Yang ketiga, harus berupa kata-kata yang didukung oleh angka-angka daripada angka-angka yang didukung oleh kata-kata. Yang keempat, harus sederhana dan tidak rutin. Kelima, harus memvariasikan tugas, mempelajari keanggotaan, format rapat, dan juga kalender perencanaan. Yang keenam, harus menantang asumsi yang mendasari strategi perusahaan saat ini. Ketujuh, seharusnya menyambut adanya kabar buruk. 8. Harus menyambut keterbukaan pikiran dan semangat penyelidikan serta pembelajaran. 9. Seharusnya tidak menjadi mekanisme birokrasi. 10. Tidak boleh menjadi ritualistik, kaku, dan diatur. 11. Tidak boleh terlalu formal, prediktif, ataupun kaku. 12. Tidak boleh mengandung jargon atau bahasa perencanaan yang misterius. 13. Seharusnya tidak menjadi sistem formal untuk kontrol. 14. Tidak boleh mengabaikan informasi kualitatif. Ke-15. Tidak boleh dikendalikan oleh suatu teknisi. Yang ke-16, jangan mengejar terlalu banyak strategi sekaligus. Dan yang terakhir, terus memperkuat kebijakan etika yang baik adalah bisnis yang baik. Poin yang terakhir yaitu mengenai resiko manajemen strategis. Manajemen harus dilatih untuk berjaga-jaga
terhadap 3 konsekuensi negatif yang tidak disengaja dalam kaitannya dengan keterlibatan dalam penyusunan strategi. Yang pertama, waktu yang digunakan oleh manajer untuk berproses manajemen strategi dapat berdampak negatif terhadap tanggung jawab operasional. Manajer harus dilatih untuk meminimalkan dampak tersebut dengan menjadwalkan tugas mereka sehingga tersedia waktu yang cukup untuk kegiatan strategis. Yang kedua, penyusunan strategi tidak terlibat secara mendalam pada penerapan strategi tersebut. Mereka dapat mengelak dari tanggung jawab individu atas keputusan yang telah diambil. Dan yang terakhir, manajer strategis harus dilatih untuk mengantisipasi dan menanggapi kekecewaan dari para bawahannya yang terlibat terhadap harapan yang gagal tercapai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan dalam menyampaikan materi maupun dalam pembuatan video, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.